Masya Allah, tabarakallah, kita kembali di indahnya Ramadan tadi. Ustadz kita, guru kita telah menjelaskan bagaimana negara-negara di luar sana telah banyak mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran dalam setiap kehidupannya. Kita akan belajar lebih banyak bagaimana, apakah diri kita sudah mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran setiap harinya. Yai Haji Syarif Matnaji akan menjelaskan kepada kita semua. Fadal Yai. Baik, terima kasih Ustaz Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga senantiasa kita dalam penjagaan Allah. Amin. Terkhusus pada guru kita Al-Mukarram ya Syekh Ustaz Abdul Somad, yang mudah-mudahan terus dalam penjagaan Allah. Amin, ya Allah. Berikan Amin. keberkahan. Amin. Kita akan berbicara sesuatu yang harus menjadikan pedoman dalam hidup kita. Karena Al-Quran adalah harga mati yang harus kau jadikan sebuah pilihan supaya engkau tidak tersesat dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Bahkan Nabi SAW menjadikan sebuah barometer. Ente pengen tahu mana orang terbaik di permukaan bumi ini? Maka lihatlah bagaimana perlakuan mereka kepada Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Ini keluar dari lisan baginda Rasulullah SAW. Maka itu bila kita diajak untuk bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, pastinya akan terjadi kesalehan secara vertikal maupun kesalehan secara horizontal. Itu pasti terjadi. Akan ada kehidupan yang begitu indah kita lihat bila semuanya diwarnai dengan nilai-nilai Al-Quran. Kita lihat bagaimana Al-Quran di dalam surat An-Nisa. Ini kita bersama wanita-wanita Al-Quran semoga. Masya Allah, Masya Allah. Ketika Allah mengajarkan kepada kita, memandu di dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba. Wabidil kurba wal yatama wal masakini wal jaridil kurba wal jaridil kurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabis sabil wa ma malakat aimanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Kita lihat Allah mengajak kepada setiap hambanya, menginformasikan bahkan memerintahkan, sembahlah oleh kalian Allah dan jangan sekutukan Dia. Dan kemudian perintah selanjutnya adalah berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Pasti mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai dasar dalam nilai-nilai kehidupannya, orang-orang yang mempunyai pesona yang indah. Dan bahkan mereka tidak akan pernah mendapatkan kesulitan. Sampai saat ini kita tidak pernah menemukan orang-orang yang hidup berdasarkan panduan Al-Quran kemudian susah dalam kehidupan dunia. Rasanya kita perlu ingat seorang lelaki yang bahkan diimpikan oleh Nabi. Harithah bin Nu'man namanya. Beliau berada di dalam surga dan sedang membaca Al-Quran. Bayangkan amalan orang yang diimpikan oleh Nabi. Sahabatnya yang bernama Harithah bin Nu'man sedang membaca Al-Quran. Nimtu wa ra'aituni fil jannah wa sami'tu sawta qari'in yaqra'u. Qultu man hadha? Qalu Harithatun Nu'man. Nabi bercerita kepada Sayyidah Aisyah bahwa beliau tertidur dan kemudian mimpi melihat seseorang berada di dalam surga dan mendengar ada seseorang yang sedang membaca Al-Quran. Jamaah, sedang membaca Al-Quran di dalam surga. Bila engkau pada saat di dunia membaca Al-Quran, sesungguhnya engkau sudah memiliki sebuah ciri untuk mereka yang menjadi penghuni surga. Amin. Nabi yang bercerita, ketika Nabi bertanya, man hadza? Siapa nih orang? Para malaikat menjawab, Harithah bin Nu'man. Itu adalah Harithah bin Nu'man. Kadzalikal birru kana abarran nasi bi ummi. Itulah yang disebut dengan kebaktian dan adalah Harithah bin Nu'man seorang lelaki yang paling berbakti kepada ibunya. Allah. Maka mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran, mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupannya, dipastikan mereka adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Mereka adalah orang yang sangat peduli kepada kerabat dekatnya. Mereka adalah orang yang sangat peduli kepada anak-anak yatim dan orang miskin. Mereka adalah orang yang suka memberikan makan.
Mereka adalah orang yang tidak akan berlaku sombong dan membanggakan diri. Maka jamaah sekalian berbahagia, ada sebuah pernyataan atau firman Allah di dalam Al-Quran. Kita akan buka surat Al-Isra. Ini menjadi garansi. Ketika Allah memberikan informasi tentang apa itu Al-Quran. Inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Rasanya ayat ini cukup untuk memotivasi diri kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena bila engkau mengamalkan apa yang dalam Al-Quran, kau mendapatkan jaminan engkau berada di jalan yang lurus. Karena Allah yang memberikan informasi ini. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Bukan hanya itu, Al-Quran memberikan kabar gembira buat orang-orang yang beriman. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Orang-orang yang beriman yang mereka berbuat kebaikan-kebaikan apa yang dijanjikan oleh Allah. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Bahwa bagi mereka ada pahala, upah, bayaran dalam tanda kutip yang sangat besar. Saya ingin berkata bahwa bila engkau mengaplikasikan Al-Quran, nilai-nilai yang ada di dalamnya, dan kemudian dalam keseharianmu engkau diwarnai dengan Al-Quran, maka rasanya ayat ini menjadikan informasi dunia kekecilan buat menjadikan hadiah, dijadikan hadiah untuk mereka yang mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran. Nggak cukup. Kemewahan dunia diceritakan dalam Al-Quran mata'un qalil. Kelewat sedikit. Padahal Al-Quran berjanji annalahum ajran kabira. Maka dari mimbar ini saya ingin mengingatkan siapapun yang engkau berinteraksi dengan Al-Quran, maka berbahagialah hidupmu dalam keberkahan. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh. Begitu yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Bahwa ini adalah Al-Quran penuh dengan keberkahan. Bacaan Al-Quran itu menjadi sebuah bacaan di dalam sholat kita. Fatihah yang kita baca dalam satu hari 17 kali menjadi sebuah semangat bahwa itu adalah keberkahan yang akan kau dapatkan. Semoga menjadi manfaat buat kita semuanya. Amin. Amin, amin. Masya Allah. Terima kasih Yai Syarif Matnaji telah memberikan pemaparan yang sangat luar biasa sekali. Sedikit poin yang bisa saya ambil ketika guru kita tadi menjelaskan, ketika kita mengaplikasikan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari, mereka akan melihat betapa kecil dunia ini. Bagaikan ketika kita mencelupkan tangan kita di bahtera yang sangat luas, hanya menetes, itulah dunia yang tidak seberapa dibandingkan luasan samudera yang itu adalah tujuan akhir kita, yaitu akhirat. Insya Allah pemirsa, di segmen berikut kita akan undang para jamaah di sini untuk belajar bersama-sama, untuk tanya jawab dengan guru-guru kita sesaat lagi. Tapi kita sahur dulu, silakan. Ya, Yai. ada, Masya Allah. Buahnya. Masya Allah, Masya Allah. Al-mahiru bil Quran, yang mahir, yang hafal, yang ngajar, yang hebat, nanti di akhirat dibangkitkan bersama para malaikat. Kanan malaikat, kiri malaikat, depan malaikat.